Halo Sobat Universitas Kreatif. Di dunia yang serba cepat ini, semua orang ingin berubah, ingin sukses, lebih sehat, lebih produktif, lebih bahagia. Tapi seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Hari ini kita akan bahas sebuah buku yang digadang-gadang bisa mengubah hidupmu hanya dengan kebiasaan kecil. Buku ini jadi viral di mana-mana, dari TikTok, Instagram, sampai forum-forum self-development. Judulnya Atomic Habits, ditulis oleh James Clear. Dan buku ini bukan cuma teori kosong, tapi benar-benar actionable. Banyak yang bilang buku ini seperti buku sucinya perubahan diri. Dan hari ini kita akan kupas isinya bab demi bab dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Kalau kamu merasa stuck, sering menunda-nunda, atau gagal mempertahankan resolusi hidupmu, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi kamu hanya butuh satu trigger kecil dari buku ini untuk mulai transformasi besar. Yuk kita mulai reviewnya. Kita memulai dari segmen 1, konsep dasar Atomic Habit. Atomic Habits berasal dari dua kata, atomic yang berarti sangat kecil, dan habits yang berarti kebiasaan. Artinya buku ini percaya bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear memulai buku ini dengan kisah seorang atlet Inggris yang berhasil membawa tim sepeda jadi juara dunia, hanya dengan memperbaiki hal-hal kecil, seperti jok sepeda, pola tidur, bahkan cara mencuci tangan. Prinsipnya sederhana, 1% lebih baik setiap hari akan membentuk perbedaan besar dalam jangka panjang. Inilah bedanya dengan buku-buku motivasi lain. Atomic Habits gak menyuruh kita langsung jadi rajin, sukses, atau disiplin yang ekstrim. Tapi fokusnya adalah buat sistem, bukan tujuan. Jadi bukan cuma ingin kurus, tapi bangun sistem, makan sehat, dan olahraga ringan setiap hari. James Clear juga mengkritik kenapa kita sering gagal menjaga kebiasaan. Karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Disinilah buku ini jadi pembuka mata. Kita bukan gagal karena malas, tapi karena tidak punya sistem yang mendukung. Konsep dasar buku ini sangat cocok buat kamu yang sering merasa overwhelmed. Buku ini ngajarin kita untuk mulai dari langkah terkecil, bahkan yang terlihat remeh, seperti meletakkan sepatu lari di depan pintu, karena dari sanalah perubahan dimulai. Oke, kita geser ke segmen 2, 4 hukum perubahan perilaku. James Clear merumuskan 4 hukum sederhana untuk membentuk kebiasaan baik, sekaligus membongkar kebiasaan buruk. Ini seperti peta jalan yang bisa kamu ikuti, yaitu cue, craving, respond, reward. Hukum pertama, buat kebiasaan itu jelas. Misalnya, jangan bilang aku mau baca buku lebih banyak, tapi diubah, aku akan baca 10 halaman buku setelah sarapan di ruang tamu, spesifik dan terlihat. Hukum kedua, buat kebiasaan itu menarik. Kalau kamu benci olahraga, gabungkan dengan hal yang kamu suka. Misalnya sambil dengar podcast favorit. Ini disebut teknik temptation bundling. Hukum ketiga, buat itu mudah. Jangan langsung pasang target berat. Mulailah dari 2 menit. Serius, 2 menit. James menyebut ini 2-minute rule. Kalau kamu bisa mulai, kamu akan lanjut. Nah, hukum keempat, buat itu memuaskan. Akhiri kebiasaan baru dengan sesuatu yang bikin otakmu happy. Bisa dengan checklist, striker, atau reward kecil. Karena otak kita mencintai rasa puas. Kita geser segmen berikutnya, segmen 3, sistem versus tujuan. James Clear menegaskan, orang sukses bukan karena mereka punya tujuan yang hebat, tapi karena mereka punya sistem yang bekerja secara konsisten. Ini mengubah cara pandang kita tentang perubahan diri. Misalnya,
Dua orang sama-sama ingin menulis buku. Satu orang menunggu mood datang. Satunya lagi menulis 200 kata setiap pagi tanpa excuse. Yang mana yang selesai duluan? Tentu yang punya sistem, bukan yang menunggu inspirasi. Tujuan bisa jadi jebakan, karena ketika tujuan tercapai, motivasi kita hilang. Tapi sistem membuat kita terus bergerak. Bahkan saat kita bosan, sistem tetap membuat kita produktif. James menyarankan agar kita fokus ke identitas, bukan hasil. Alih-alih bilang aku mau lari, bisa diubah menjadi aku adalah pelari. Kita membentuk identitas lewat kebiasaan harian yang kecil. Inilah kekuatan utama buku ini, mengajak kita mengubah diri dari dalam, bukan sekedar mengejar target luar. Ini lebih tahan lama dan lebih bermakna. Selanjutnya kita geser ke segmen 4, menghapus kebiasaan buruk. Kalau kamu pengen menghentikan kebiasaan buruk, Atomic Habits juga punya jurusnya. Kebalikan dari membentuk kebiasaan baik, buat kebiasaan buruk itu tidak terlihat, tidak menarik, sulit dan tidak memuaskan. Contohnya, kalau kamu kecanduan main HP sebelum tidur, simpan HP jauh dari tempat tidur. Ganti dengan buku fisik, kurangi stimulus yang memicu craving. James Clear juga mengajarkan pentingnya lingkungan. Lingkungan bisa mempercepat atau menghancurkan proses perubahan. Kalau kamu dikelilingi orang yang suka membaca, kamu cenderung ikut membaca. Menghapus kebiasaan buruk bukan berarti langsung stop total, tapi mengubah prosesnya sedikit demi sedikit. Ganti satu aktivitas buruk dengan yang lebih sehat. Yang paling penting, jangan berharap sempurna. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Kalau terjatuh, bangun lagi. Atomic Habits mengajarkan bahwa perubahan bukan tentang menjadi sempurna, tapi terus mencoba. Kita lanjut segmen 5, tracking and akuntabilitas. Kita cenderung gagal mempertahankan kebiasaan karena kita nggak pernah melacaknya. Buku ini menyarankan kita buat sistem tracking sederhana, checklist harian, habit tracker, atau aplikasi. Tracking bikin kita sadar akan progres. Ini penting secara psikologis, karena otak kita melihat kemajuan visual, sekecil apapun. James juga membahas akuntabilitas sosial. Misalnya, janji sama teman untuk olahraga bareng, atau umumkan tantanganmu di media sosial. Tekanan sosial ini bisa memperkuat komitmen. Konsisten lebih penting dari intensitas. Jangan terlalu ambisius, tapi stabil. Kuncinya bukan bisa banyak, tapi bisa terus. Satu kalimat penting dari James, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system." Artinya, kamu tidak naik ke tingkat tujuan kamu jatuh ke tingkat sistem kamu. Ini jadi semacam mantra baru buat hidup kita. Berikutnya kita lanjut ke segmen 6. Kenapa buku ini meledak? Atomic Habits bukan buku biasa, isinya bukan cuma teori motivasi, tapi panduan praktis dan saintifik yang bisa langsung diterapin. Itulah kenapa buku ini viral banget di kalangan milenial dan Gen Z. Banyak pembaca merasa buku ini relatable, karena kita semua pernah gagal menjaga rutinitas. Buku ini datang sebagai jawaban, bahkan kita tidak harus sempurna untuk berubah. Desain bukunya juga menarik, penuh grafik, ringkasan bab, dan contoh nyata. Bahkan orang yang jarang baca buku pun bisa paham. Buku ini juga sering jadi referensi dalam seminar, podcast, dan konten-konten kreator besar di YouTube dan TikTok. Ini bukti bahwa isinya punya kekuatan pengaruh. Singkatnya, buku ini viral karena dia menjawab masalah banyak orang dengan solusi yang sederhana tapi powerful. Kecil, konsisten, tapi berdampak besar. Kita bergeser ke segmen 7. Apakah kamu perlu baca buku ini? Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, susah berubah, atau bingung mulai dari mana, iya, kamu perlu baca buku ini. Tapi bukan cuma dibaca, wajib diterapin. Buku ini cocok untuk semua usia,
mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, bahkan pelajar. Karena pada dasarnya, semua orang ingin jadi lebih baik. Bahkan kamu yang sudah membaca banyak buku self-help tetap akan menemukan sudut pandang baru di sini. Karena Atomic Habits bukan tentang motivasi, tapi tentang strategi. Kalau kamu ingin perubahan nyata tapi takut memulai, buku ini seperti sahabat yang membimbing langkah pertamamu, tanpa menghakimi, tanpa menuntut sempurna. Kesimpulannya, yes, this book is worth your time. Bahkan bisa jadi buku yang kamu baca ulang setiap tahun. Sobatku semua, kita sudah kupas tuntas isi dari buku Atomic Habits, mulai dari konsep dasar, sistem kebiasaan, hukum perubahan, hingga alasan kenapa buku ini meledak. Semoga penjelasan ini membuka matamu tentang pentingnya kebiasaan kecil dalam hidup. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, ingin berubah drastis dalam waktu singkat. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah paling kecil. Buku ini mengingatkan kita bahwa kamu gak perlu hebat untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk jadi hebat. Semoga kamu terinspirasi untuk menerapkan kebiasaan kecil yang baik mulai hari ini. Karena setiap kebiasaan kecil yang kamu pilih hari ini akan menentukan siapa dirimu besok. Kalau kamu suka konten review buku seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Karena setiap minggunya Universitas Kreatif akan membahas buku-buku keren yang bisa bikin kamu makin cerdas, kreatif, dan termotivasi. Tulis di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang ingin kamu mulai minggu ini. Aku pengen tahu, dan siapa tahu kita bisa saling dukung satu sama lain. Komentar kalian juga akan kita highlight di konten selanjutnya. Dan terakhir, share video ini ke temanmu yang sedang putus semangat atau stuck dalam hidup. Karena bisa jadi video ini adalah titik balik bagi mereka. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. See you next time.